Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para mustami'in, khususnya para penonton di Harokah Official Channel yang kami cinta sayangi, pada kesempatan kali ini tiada hal yang pantas, yang pas untuk kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua anugerah yang telah diberikan kepada kita semua, kecuali ungkapan syukur kepadanya. Untuk itu, mari kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmatnya yang telah diberikan kepada kita, dengan sama-sama mengucap kalimah hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Untayan kata pula yang paling pantas untuk junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ucapan salawat. Untuk itu mari kita ucapkan salawat kita kepada beliau dengan ungkapan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Para pendengar, para pemirsa dari Harokah Official yang kami cinta sayangi, pada kali ini sesuai dengan mukadimah saya tadi, hal yang kami sampaikan adalah tentang bagaimana kita menyikapi Ramadan ini dengan syukur. Kita sikapi Ramadan ini dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa tema syukur yang kami angkat untuk menyikapi bulan Ramadan ini? Yang pertama, sungguh bukti nyata diterimanya doa-doa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak beberapa bulan yang lalu, paling tidak 2 bulan yang lalu, kita diajari oleh guru-guru kita, dituntun oleh para ulama-ulama kita yang tentunya bersumber kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memohon kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita memohon kepada Allah agar diparingi keberkahan, an-numuwah wa ziyadah fil khair pada bulan Rajab, pada bulan Sya'ban, dan juga mohon kepada Allah agar supaya diberi umur yang panjang untuk bisa menikmati indahnya ibadah di bulan suci Ramadan. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata doa-doa kita dikabulkan, sehingga pada hari ini di bulan suci Ramadan ini, walaupun masih dalam suasana pandemi, kita alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah-ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Para pendengar yang kami muliakan, bersyukurnya kita kepada Allah atas anugerah yang telah diberikan kepada kita pada bulan Ramadan ini, umur panjang sampai di bulan Ramadan ini, tentulah kita cerdasi dengan bagaimana menyikapi bulan suci Ramadan itu sendiri. Bulan Ramadan yang kita hadapi saat ini, puasa yang kita laksanakan pada saat ini bagian daripada bukti kalau kita semuanya adalah digolongkan kepada orang-orang yang beriman. Jelas di dalam Al-Quran, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ungkapan ya ayyuhalladzina amanu itu artinya hai orang-orang yang beriman. Berarti kita di bulan Ramadan ini beribadah, berpuasa, yakin kita adalah orang-orang yang beriman. Saya masih teringat ketika kami sowan di salah satu pesantren di Pondok Zainul Hasan Genggong sana ya.
ketika kami mengikuti salah satu pengajian yang ada di masjid, di situ dikatakan ada ayat yang dibaca dan diterjemahkan dengan lugas, sehingga waktu itu kami juga penasaran apa maksudnya. Di antara petikan ayatnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Ini sedikit menggelitik. Hai orang-orang yang beriman, yang tidak beriman tidak hai. Artinya apa? Walaupun dia muslim, tetapi di dalam dirinya tidak ada rasa iman, imannya lemah, bisa jadi dia tidak melaksanakan ibadah puasa. Sehingga mungkin para teman-teman remaja ini khususnya ya, dengan semangat keislamannya yang begitu luar biasa, haruslah mencerdasi bagaimana Islam itu disiarkan. Kalau misalkan kita kok jalan-jalan ketika kita sedang puasa, melihat misalkan ke pasar ya, kok ada orang-orang yang hanya kelihatan kakinya separuh ke atas, kok tidak kelihatan karena tertutupi oleh tabir. Ya sudah. Padahal dia muslim misalkan, kok tidak puasa? Ya sudah, tidak usah terlalu risau, didoakan saja. Tidak usah adik-adik mungkin nanti atau sahabat-sahabat ini nantinya pergi ke sana dengan bawa rombongan, bawa teman, lalu ingin membubarkan mereka dengan pekikan takbir Allahu Akbar misalkan. Allahu Akbar, ini kok tidak puasa padahal muslim. Tidak usah. Jadi yang terpenting adalah didoakan saja. Untuk masalah bagaimana kita memperbaiki, yang terpenting adalah di lingkungan keluarga kita sendiri. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi sekali lagi, ibadah puasa ini ya khusus hanya untuk orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai. Bersyukur kita kalau sampai saat ini alhamdulillah sudah beberapa belas hari sudah kita lewati, kita laksanakan puasa, berarti kita masih tetap oleh Allah ditakdir sebagai orang-orang yang beriman. Kemudian bagaimana kita menyikapi dan mengaplikasikan wujud daripada nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita berupa keimanan sehingga kita berpuasa di bulan Ramadan ini? Tentulah mari kita sibukkan diri kita kesempatan yang luar biasa ini dengan memperbanyak, memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sudah memaksimalkan ibadah kita kepada Allah di bulan suci Ramadan, ini adalah merupakan wujud syukur kita, bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara indikator orang bersyukur itu adalah ma'arifatu iradatil mun'im. Dia tahu keinginan ataupun karakternya dari sang pemberi nikmat. Sehingga kalau kita sampai sekarang ditakdir bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini, tentulah ada maksud-maksud tersendiri dari Allah kenapa kita kok bisa ditakdirkan seperti itu. Maka sebagai wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita aplikasikan perintah Allah yang bersifat umum di dalam Al-Quran. Kita dicipta oleh Allah, ini dawuhnya Allah, firman Allah, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perintah ini ayo kita aplikasikan di bulan Ramadan ini sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas nikmatnya, paparingnya berupa panjang umur tiba di bulan Ramadan ini dengan memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah melalui Al-Qur'annya, entah melalui sholawatnya, atau melalui zikir-zikir lainnya. Jaminannya luar biasa. Di bulan Ramadan dikatakan ad-da'awat fihi mustajabatun. Doa-doa di bulan Ramadan itu akan mustajab. Kemudian al-hasanat mudha'afatun. Semua amal baik itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadz-dzunub maghfuratun. Dosa-dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pemirsa dari Harokah Official channel yang kami muliakan. Selanjutnya, bagaimana kita mengaplikasikan syukur ini berupa pemaksimalan ibadah? Tentulah janji-janji Allah
itu sangatlah besar, sangatlah luar biasa. Kita diingatkan di dalam sebuah hadis, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanah asyru amsalha ila sab'i mi'ati dhi'fin illa as-shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal baik itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali lipat. Illa shaum, kecuali puasa. Puasa ini katanya Allah milikku dan aku yang akan memberikan pahala, memberikan balasan kepadanya. Maka ibadah-ibadah yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini sungguh akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita mampu memaksimalkan diri ibadah-ibadah kita ini pada bulan suci Ramadan, maka kita akan digolongkan kepada orang-orang yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di dalam kita menyikapi Ramadan ini dengan syukur adalah menjaga puasa kita. Jangan kita digolongkan kepada orang-orang yang sekedar hanya mendapatkan haus, mendapatkan lapar, tetapi nilai-nilai lainnya ini tidak sempurna. Jadi kita diingatkan dalam sebuah hadis oleh Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, rubba min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' au kama qala. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya rasa lapar dan haus. Ini kalau kita ibaratkan, kita beribadah di bulan Ramadan ini, berpuasa, berzikir dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita melakukan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya ini nanti akan mengurangi nilai daripada puasa kita. Ibaratkan mungkin kalau kita mengambil air, kita tuangkan ke dalam gelas, harapannya kita gelas itu akan penuh. Tapi kalau kemudian gelas itu bocor, terus kita tuangkan, maka gelas itu tidak akan pernah penuh-penuh karena terjadinya kebocoran. Maka kalau ingin penuh bagaimana? Tempel bocornya tersebut, sehingga nanti ketika dituangkan air terus, maka dia akan penuh. Demikian pula dengan ibadah kita pada bulan suci Ramadan, supaya kita tidak hanya mendapatkan lapar dan haus saja, mari kita jaga puasa kita. Bukan hanya menahan lapar, bukan hanya menahan haus, tetapi juga kita puasakan mata kita, puasakan telinga kita, puasakan lisan kita, puasakan perbuatan kita semuanya. Sehingga dengan memuasakan semuanya, maka insya Allah nilai puasa kita, nilai ibadah kita di hadapan Allah akan lebih sempurna lagi. Ma'asyiral muslimin yang kami muliakan, para pemirsa dari Al-Harokah Official Channel yang kami muliakan, kesimpulannya yakni bagaimana kita menyikapi Ramadan ini dengan syukur. Pertama adalah kita bersyukur kepada Allah telah diberikan nikmat umur yang panjang, tiba di bulan Ramadan ini setelah kita melewati bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Kemudian syukur yang kedua adalah dengan berusaha memaksimalkan ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan. Karena ketika kita memaksimalkan ibadah kita di bulan suci Ramadan, itu adalah merupakan wujud daripada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syukur yang ketiga, mari kita jaga jangan sampai ibadah-ibadah kita di bulan suci Ramadan ini terkuras atau terkurangi nilai pahalanya, nilai kebaikannya oleh perilaku yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak hanya mendapatkan rasa lapar dan rasa haus. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita memohon kepada Allah, mudah-mudahan puasa, ibadah yang kita lakukan ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa hari ke depan mudah-mudahan kita tetap diparingi kekuatan iman, kekuatan zahiran wa batinan, keistiqomahan untuk menyempurnakan Ramadan kita pada tahun ini, dan mudah-mudahan kita semua akan dianugerahi dengan sebuah nikmat berupa satu malam, yaitu Lailatul Qadar. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.